Reska, berjumpa dengan saya Dr. Anggi dari RSUD Kebayoran Baru. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi atau yang Sobat Reska kenal dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah tekanan darah sistolik di atas lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Apa sih itu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik? Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah saat jantung memompa atau berkontraksi. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung berelaksasi atau sedang mengisi ruang-ruang jantung. Hipertensi termasuk dalam penyakit silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena untuk penderita hipertensi biasanya tidak bergejala, namun cukup mematikan untuk pasien-pasien dengan penderita hipertensi. Terdapat berbagai macam klasifikasi untuk hipertensi. Untuk derajat hipertensi yang pertama, yaitu adalah tekanan darah sistolik di atas 140 sampai 159 dan atau tekanan darah diastolik di atas 90 sampai 99 mm air raksa. Untuk derajat kedua, yaitu adalah tekanan darah sistolik di atas 160 sampai 179 dan atau tekanan darah diastolik di atas 100 sampai 109 mm air raksa. Untuk derajat terakhir atau yang kita sebut dengan hipertensi urgensi atau hipertensi emergensi apabila tekanan darah sistolik di atas 180 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik di atas 110 mm air raksa. Biasa kita sebut urgensi apabila tidak ada target organ yang mengenai. Tapi untuk yang emergensi apabila terdapat target organ yang mengenai, misalkan seperti otak, mata, paru-paru, jantung, maupun ginjal. Gejala apa sih yang biasanya sering dikeluhkan oleh penderita hipertensi? Biasanya untuk hipertensi ini asimptomatik atau tidak bergejala, yang tadi saya bilang, silent killer. Namun, penderita hipertensi juga kadang mengeluhkan yang pertama, nyeri kepala, yang kedua, keluar perdarahan dari hidung, yang ketiga, merasa nyeri dada, yang keempat, jantungnya berdebar-debar. Berbagai macam faktor penyebab dari hipertensi. Pertama, yaitu adalah terjadi kelainan dari struktur jantung itu sendiri. Jadi, lama-kelamaan akan terjadi tekanan darah tinggi. Yang kedua, itu adalah karena penyakit lain, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit tumor. Yang ketiga, yaitu adalah penggunaan obat-obatan seperti hormonal ataupun yang kita sering tahu yaitu adalah pil KB, yaitu terus kita penggunaan obat steroid. Yang keempat, yaitu adalah penyalahgunaan alkohol. Selain pengobatan dari dokter, ada berbagai macam cara untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Yang pertama, stop merokok. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, membatasi konsumsi garam, maksimal 1 sendok teh garam per hari. Yang keempat, yaitu adalah menjaga pola makan dengan mengkonsumsi banyak sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan lemak tak jenuh. Yang kelima, yaitu adalah olahraga. Ya, olahraga yang dimaksud adalah olahraga dengan intensitas sedang, minimal 30 menit per hari, dengan durasi waktu 5-7 hari per minggu. Contohnya seperti olahraga, jogging, berenang. Pengobatan hipertensi yang paling utama adalah intervensi gaya hidup. Selain itu, untuk para penderita hipertensi dari stage 1 sampai stage 3 diharapkan untuk memulai pengobatan dari dokter spesialis penyakit dalam. Pengobatan dari dokter dimulai ketika Sobat Reska memiliki hipertensi derajat 1, 2, maupun 3. Dan target pencapaian tekanan darah yaitu 3 bulan. Oleh sebab itu, Sobat Reska diharapkan minimal sebulan sekali untuk kontrol tekanan darah dengan pergi ke dokter. Berikut pertanyaan yang sering Sobat Reska tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang baik? Jawabannya adalah yang pertama, Sobat Reska harus dalam keadaan tenang, tidak boleh cemas. Apabila Sobat Reska sedang cemas, diharapkan istirahat 5 menit sebelum pemeriksaan. Yang kedua, Sobat Reska tidak boleh meminum kafein ataupun berolahraga 30 menit sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, Sobat Reska harus dalam ruangan yang nyaman. Yang keempat, Sobat Reska diharapkan menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, terutama di bagian lengan. Yang kelima, Sobat Reska diharapkan untuk menghindari obat-obatan yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Untuk pertanyaan kedua, kapan evaluasi tekanan darah?
Untuk tekanan darah di bawah 120/80 diharapkan untuk evaluasi tiap 5 tahun. Untuk tekanan darah 120-129 dengan tekanan darah diastolik 80-89 diharapkan untuk evaluasi tekanan darah tiap 3 tahun. Untuk tekanan darah yang termasuk dalam prehipertensi diharapkan untuk evaluasi tiap tahun. Untuk penderita hipertensi diharapkan untuk evaluasi tiap per bulan. Pertanyaan ketiga yang sering Sobat Reska tanyakan adalah berapa target untuk tekanan darah setelah pengobatan? Jawabannya adalah untuk targetnya dari hipertensi sendiri yaitu tekanan darah sistolik di bawah 130. Namun, apabila penderita hipertensi memiliki penyakit jantung atau penyakit stroke atau penyakit gula, itu juga diharapkan untuk tekanan darah sistoliknya di bawah 130. Kecuali untuk penderita dengan gangguan ginjal, diharapkan untuk tekanan darah sistolik di bawah 140. Sekian pembahasan mengenai hipertensi. Ukur tekanan darahmu setiap hari. Bye-bye Sobat Reska. Sobat Reska, jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena kesehatan Anda, kebahagiaan kami.